Halo semuanya, yuk kita lanjutin lagi materi part 2 untuk The Customer Key to Market Success. Di slide ini kita juga perlu tahu needs dan wants konsumen itu asalnya dari mana ya. Kalau needs konsumen sebenarnya berasal dari individual traits dan juga market traits. Kalau customer wants asalnya dari individual konteks dan market konteks. Coba diperhatikan ya, masing-masing baik di needs maupun wants ada kata-kata individual ya, dan juga ada kata-kata market. Kalau bahasa saya pokoknya yang individual itu kan datang dari dalam sendiri ya, itu maksudnya internal. Kalau market itu maksudnya lingkungan di luar kita, di luar dalam diri kita. Maksudnya berarti eksternal ya. Nah, lalu ada perbedaan lagi. Di needs ada kata-kata traits dan juga di wants ada kata-kata konteks. Bedanya apa? Kalau traits itu sifat bawaan given yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya bawaannya seperti itu dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Tapi kalau konteks ini biasanya situasi, kondisi yang bisa membedakan antara satu orang dengan orang lain. Ya, kita bahas dulu yang pertama customer needs. Jadi kebutuhan konsumen itu bisa datang dari internalnya, dari internal konsumennya. Biasanya dipengaruhi oleh apa? Karena pengaruh genetik. Nah, sebagai contoh, kebutuhan pria dan wanita itu beda. Kenapa? Dari segi genetiknya aja beda. Jadi pasti nanti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya ada di wanita dan begitu juga sebaliknya. Lalu kalau market traits ini kan datangnya dari eksternal ya, luarnya diri konsumen. Contohnya apa? Iklim, topografi, ekologi. Saya ambil contoh iklim deh. Kalau di musim hujan, relatif orang-orang tuh gampang sakit, gampang flu. Nah, biasanya di masa itu banyak orang yang butuh obat flu dan itu tuh wajib ya. Karena kalau enggak ya enggak akan sembuh ya, enggak akan sehat lagi. Nah, jadi obat itu masuknya ke ranah kebutuhan yang disebabkan karena kondisi eksternal ya tadi musim hujannya itu. Nah, bagaimana dengan customer wants? Ya, ini kan keinginan nih. Sama, keinginan juga datangnya bisa dari dalam diri konsumennya atau disebabkan oleh market atau lingkungannya. Yang contohnya dari dalam dirinya tuh apa? Ya kondisi keuangan seseorang, ya budaya seseorang, ya. Terus kalau yang dipengaruhi dari kondisi luar orang itu apa? Kondisi perekonomian daerah yang dia tinggali. Entah itu skupnya desa, kota, kabupaten, negara ya. Apa hanya ekonomi saja? Ternyata enggak ya. Tapi juga dilihat dari segi teknologi, terus politik, kebijakan segala macam. Nah, ini tuh kalau saya tulis biasanya analisa pestel ya, political, environment, social, technological, lalu ada legal ya. Nanti coba deh dipelajari lagi ya. Baik, baik individual traits, market traits, individual context, market context itu ternyata bisa digabungkan ya, bisa dikawinkan gitu. Nah, melahirkanlah suatu matriks ini, gambar tabel ini ya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, saya langsung aja deh ambil contoh di sini. Nomor 1 ada contoh obat alergi. Nomor 2 ada contoh fur coat tuh mantel bulu ya. Lalu yang ketiga ada contoh makanan yang bisa di microwave. Dan yang keempat ada contoh nonton di bioskop lah ya. Nah, kalau obat alergi itu sebenarnya merupakan suatu produk yang diciptakan karena dasarnya itu kebutuhan ya, kebutuhan yang harus betul-betul terpenuhi gitu. Datangnya dari mana sih ya, atau kita sebut tuh needs driven market ya, produk yang datangnya dari kebutuhan. Karena tadi needs driven market ini kan maksudnya datangnya dari individual fisik ya, atau tadi tuh individual trait given kan sifatnya, dan juga environmental tadi market traits atau external traits lah, tapi saya samakan saja dengan istilah yang di slide sebelumnya, market traits ya.
karena ini dua-duanya individual trait dan market trait itu sifatnya given, bawaan, nggak bisa diutak-atik, harus dipenuhi. Kalau enggak tuh kita akan selalu merasa nggak nyaman ya, karena kan needs itu sumbernya dari discomfort. Nah, maka diciptakanlah ada produk yang sifatnya needs driven market ini, contohnya allergy medicine. Contoh lain apa? Nah, nanti silahkan dicari tahu ya. Kalau nomor 2, mantel bulu. Nah, mantel bulu ini sebenarnya produk ya yang berangkat dari keinginan seseorang dan juga kebutuhan eksternalnya, kebutuhan lingkungannya ya. Contohnya gini kan, kita butuh mantel karena lagi ada di kondisi yang cuaca dingin. Kalau kita nggak pakai mantel, kita bisa kedinginan, bahkan bisa pingsan, mati gitu. Nah, tapi kan mantel bulu ini bisa dong, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang bahan bulunya tuh dari bulu angsa, mungkin bulu domba dan segala macam. Nah, kalau ada varian-variannya tadi dari segi varian warna, varian jenis bulunya, itu masuknya ke dalam personal wants ya. Nah, jadi kalau personal wants dikombinasikan dengan kebutuhan environment ya, maka contoh produknya apa? Ya mantel bulu gitu. Jadi dia harus ada, produk ini harus ada, tapi masih bisa dimodifikasi deh gitu bentuknya, sesuai dengan selera keinginan konsumen yang disasar. Nah, tapi kalau yang nomor 3, microwavable food ya, ini kalau kalian perhatikan datangnya itu dari personal needs dan juga environmental wants ya, internal needs dan juga external wants gitu. Food itu kan makanan, butuh ya, karena orang tuh pasti ada lapar gitu. Nah, tapi kan apakah tadi harus makanan yang bisa di microwave? Kan enggak. Nah, biasanya orang-orang yang butuh microwavable food ini adalah karena mereka yang dituntut ya, gaya hidupnya itu memang harus cepat. Jadi nggak bisa tuh kita masak dulu, ngiris bawang dulu segala macam, itu terlalu lama ya. Nah, makanya tuntutan gaya hidup yang cepat itu dimaksud dari sini, environmental wants-nya. Kalau rasa lapar tadi masuknya ke personal needs-nya ya. Yang terakhir, theater attendance, nonton di bioskop, ini jelas banget merupakan produk atau service ya yang datangnya tuh murni dari wants, keinginan. Karena ya tadi nonton aja itu kan keinginan ya, butuh hiburan itu kan nggak harus nonton ya. Yang namanya hiburan kan bisa macam-macam bentuknya gitu. Dan oke lah kita pilih antara bisa happy itu misalkan nonton lewat nonton, dengerin musik, mungkin olahraga dan segala macam. Kita pilihlah nonton ya dari sekian banyak opsi. Nah, nonton pun kan juga nggak harus di bioskop sebenarnya. Nonton itu kan bisa di Netflix pakai internet ya, atau mungkin beli DVD, kalau zaman dulu masih ya beli DVD, atau ya nonton di bioskop gitu. Tapi mungkin karena kondisi daerahnya itu internet masih susah, teknologi masih susah masuk ya, nah maka dia lebih pilih untuk nonton di bioskop. Nah, teknologi tadi masuknya ke eksternal konteks ya. Lalu keinginan untuk nonton itu masuknya ke personal konteks atau individual konteks lah. Nah, pokoknya yang berbau konteks itu biasanya ngarah-ngarahnya sih ke wants ya. Tuh. Oke, kita next. Yang terakhir ini tentang market value ya. Ini tadi udah saya singgung juga sedikit. Intinya kalau kita bisa menciptakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan needs dan wants konsumen ya, artinya di mata mereka produk dan jasa kita itu akan memiliki nilai, value, bermanfaat buat mereka ya, dan ini adalah yang kita kejar. Nah, tapi yang menjadi persoalan, yang namanya value itu ternyata banyak jenisnya juga ya. Ada value yang sifatnya universal, artinya value yang dianggap semua, value yang diyakini oleh banyak orang gitu ya. Terus kalau personal value, value-nya ini sifatnya personal gitu. Jadi value seseorang dengan orang lain tuh bisa jadi beda-beda ya. Sebagai contoh,
dari matrix ini lagi, kita balik lagi ya bermain matrix. Kalau kalian perhatikan, di sini ada kolom customer roles. Ingat ya, tadi roles itu kan customer bisa sebagai payer, buyer, dan user. Nah, kalau posisinya sebagai user, pengguna nih ya, pengguna, dia nggak bayar, dia nggak terlibat dalam proses pembelian, dia cukup cuman cukup make aja tuh produknya. Bagi dia, value itu kalau si produk yang dia pakai itu performanya bagus, ya, bisa dipakai sama dia, hasilnya bagus. Tapi bagi payer ya, yang bisa dikatakan value kalau harga produknya itu entah itu murah atau ramah di kantongnya. Jadi yang berbau price lah. Bukan lagi performance, tapi price. Bagi buyer yang terlibat dalam proses pembelian, value yang dia sasar itu adalah servisnya, pelayanannya. Pada saat dia melakukan proses pembelian, bagaimana dia dilayani oleh pihak penjual dan segala macam. Nah, performance, price, service itu termasuk ke value universal, value yang dicari oleh banyak orang gitu. Tapi ternyata bisa lagi nih diturunkan ya, dispesifikkan nih, yang nilai universal tadi itu bisa diturunkan lagi menjadi nilai yang sifatnya personal gitu. Personal value itu ada personal dalam arti spesifik group ya, tapi ada juga spesifik benar-benar per individu ya. Nah, kalau user tadi kan nilai universalnya itu performance ya, apakah produknya bisa dipakai atau enggak, hasilnya bagus atau enggak. Nah, kalau kita turunkan ke personal ya, nanti hasilnya ini bagi dia dampaknya tuh bisa kasih dampak apa nih ya, apakah dari segi emosionalnya dia jadi lebih positif, apakah dari segi dia berinteraksi dengan sosialnya itu lebih baik ya. Itu maksudnya social value dan emotional value ya. Apakah semua orang butuh social value? Enggak, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang butuh ini. Apakah semua orang butuh adanya emotional value? Enggak juga gitu. Jadi spesifik saja hanya orang-orang tertentu atau mungkin kelompok-kelompok konsumen tertentu saja yang butuh emotional value. Nah, itu makanya disebutnya jadinya personal ya, karena kan nggak semua orang nih butuh jenis value ini. Nah, kalau payer tadi kan concernnya atau perhatiannya ke harga, pokoknya yang berbau harga. Kalau diturunkan ke ranah personal value, maka dia tuh seneng ya, si payer ini seneng kalau dapat value yang berkaitan dengan kredit. Jadi bagaimana cara dia bisa membayar gitu, dia dapat kredit nggak, bisa cicil nggak gitu, atau financing, pendanaan ya, dia bisa nggak diberikan kemudahan pendanaan dan segala macam. Apakah nilai kredit ini dibutuhkan oleh semua orang? Enggak, ini kan hanya orang atau kelompok tertentu saja yang butuh. Begitu juga dengan financing value, makanya masuk ke personal value ya. Lalu yang terakhir untuk buyer, bagi buyer, karena tadi universal value-nya adalah service, ya, bagaimana dia dilayani dengan baik dan segala macam. Kalau diturunkan ke ranah personal, pelayanan yang baik tuh apa yang dikejar gitu? Ya, dia pengen merasa nyaman, convenience, kenyamanan, ya. Terus ada juga orang yang butuh, saya pengennya produknya itu tuh bisa dipersonalized, jadi bisa disesuaikan betul-betul dengan kondisi saya. Misal kita beli sepatu Adidas ya, saya pengennya Adidas itu Adidas yang saya punya ini beda dari yang lainnya. Warnanya pengennya talinya kuning, terus sisi kirinya ada corak begitu, sisi kanannya coraknya beda lagi dan segala macam. Nah, itu sentuhan personalized ya. Nah, tapi kemudian apakah semua orang pengen ada sentuhan personalisasi untuk produk yang dia dapatkan? Enggak juga. Ada orang yang nggak masalah, saya beli produk yang udah dijual aja di toko, meskipun itu mainstream ya, nggak masalah. Yang penting saya mungkin dilayani nyaman gitu ya, mbak-mbaknya baik, ramah segala macam. Jadi bagi dia convenience value-nya lebih penting gitu daripada personalization value. Nah, makanya convenience dan personalization masuknya juga ke personal value. Jadi kurang lebih gitu ya. Terus ini sekilas saja. Jadi namanya customer value ya, value tadi pada dasarnya punya sifat-sifat lah. Value itu pada dasarnya hanya sebagai instrumen, alat
Alat untuk apa? Alat agar mencapai customer satisfaction. Ya. Jadi ini bukan tujuan, tapi ini hanya alat. Gitu. Lalu yang namanya value biasanya sifatnya dinamis, berubah-ubah. Kalau zaman dulu belum ada internet ya, jadi wartel, mungkin kalian pernah dengar gitu orang tua kalian kalau nelpon tuh lewat wartel ya, warung telepon. Ya itu bermanfaat banget tuh, dibutuhkan banget kebutuhan perannya wartel. Tapi kalau sekarang everyone, semua orang sudah punya handphone ya. Jadi nggak butuh lagi kita wartel ya. Jadi kalau ada yang bisnis wartel di zaman sekarang, ya itu nggak punya value lagi. Nah itu yang dimaksud dengan value are dynamic. Kemudian value itu juga hierarki, ya ada tingkatannya, dan bahkan akan semakin beragam ya, semakin meningkat hierarkinya. Saya ambil contoh untuk kedua poin ini, penjelasannya ke Maslow's needs ya. Nanti coba deh kalian cek, ingat-ingat lagi ya, Maslow's needs itu apa ya. Terus value juga sifatnya sinergis. Jadi kalau kita punya suatu produk ya, terus value-nya tuh ada macem-macem ya. Dari satu produk dia bisa menawarkan 3 value deh. Nah, total 3 value itu bisa semakin memperkuat ya nilai dari produk itu dibandingkan dengan produk yang sama tapi dia hanya menawarkan satu value saja. Maka orang-orang biasanya akan lebih milih produk yang sama tapi 3 value, bukan yang satu value ya. Itu yang maksudnya ada sinergis. Terus juga value itu sifatnya spesifik peran ya. Ya tadi deh kita balik lagi untuk user, bagi dia value-nya tuh bukan tentang kemudahan, bukan tentang harga, bukan tentang service, tapi ini bisa dipakai nggak produknya gitu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi bagi payer, fokusnya itu bukan performance kayak user, tapi dia fokusnya ke value-nya ke price ya. Itu yang dimaksud dengan values are role specific. Dan yang terakhir, values vary across customers ya, ini nilai itu akan bervariasi sekali ya di antara konsumen satu ke konsumen yang lain, karena pada dasarnya kita itu manusia, konsumen itu adalah manusia itu punya kondisi mental, fisik yang berbeda-beda, punya traits yang beda-beda, eksternalnya juga beda-beda, konteksnya beda-beda, sehingga persepsi nilai buat masing-masing konsumen pun juga bervariasi ya. Dan ini rangkumannya untuk chapter 1 sampai chapter berapa nih? 12 ya. Oke, saya kira itu akhir dari kuliah atau materi video ini. Kalau misalkan tadi ada yang terlewat atau kurang jelas, teman-teman bisa pause videonya dan kemudian diputar lagi penjelasan saya. Atau bisa juga kita bahas di kelas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.